Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan tugas kelompok praktikum perpajakan yang diampu oleh Bapak Sabta Setia Dharma SEMAK. Berikut nama-nama kelompok kami. Yang pertama, Devina Angelita. Yang kedua, Desba Nataliani. Yang ketiga, Dinda Febriska. Yang keempat, Dea Sidki. Yang kelima, Darniwati Bawamenewi. Dan yang keenam, Deva Febrianti. Poin-poin daripada tugas kami yang pertama itu ada SPT masa PPh pasal 23, kedua PPN e-faktur dummy, ketiga SPT tahunan objek pajak, dan keempat SPT tahunan badan. Untuk presentase ini didasari oleh dasar hukum. Yang pertama, pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua, PMK nomor 251 garing PMK.03 garing 2008 tentang penghasilan atas jasa keuangan yang dilakukan oleh badan usaha yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan atau pembiayaan yang tidak dilakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 23. Ketiga, PMK nomor 244 garing PMK.03 2008 tentang jenis jasa lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat 1 huruf C 2 Undang-Undang nomor 36 tahun 2008. Keempat, Perdirjen Pajak nomor per garis datar 33 garing PJ garing 2009 tentang perlakuan pajak penghasilan atas penghasilan berupa royalti dari hasil karya sinematografi. Yang kelima, Kepdirjen Pajak nomor Kep garis datar 395 garing PJ garing 2001. Objek pajak PPh 23. Yang pertama yaitu ada dividen, yang kedua ada bunga, ketiga ada royalti, keempat ada hadiah penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 21. Yang kelima, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa tanah dan atau bangunan. Dan yang keenam, imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21 yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh pemotong PPh pasal 23 kepada WP, DN, atau BUT. Pihak pemotong PPh pasal 23. Yang pertama, badan pemerintah. Badan pemerintah yang memiliki kewajiban untuk pemotongan PPh pasal 23 sebagai pembayaran seperti honorium, bunga, atau royalti kepada pihak lain yang menerima penghasilan. Yang kedua adalah subjek pajak dalam negeri. Yang ketiga, penyelenggara kegiatan. Yang keempat, badan usaha tetap. Yang kelima, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Dan yang keenam adalah orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong. Orang pribadi tersebut dalam kapasitas tertentu seperti agen pembayaran atau perantara dalam transaksi keuangan yang ditunjuk untuk melakukan pemotongan PPh pasal 23. Yang selanjutnya, pengisian SPT. Langkah pertama yang harus dilakukan sebelum mulai cara lapor SPT masa PPh 23 atau 26, SPT masa PPh 22, SPT masa PPh 15, SPT masa PPh 4 ayat 2 adalah persiapkan MSPT terlebih dahulu melalui posting SPT. Berikut langkah-langkah untuk posting SPT. Yang pertama, pada halaman SPT, klik menu posting pada gambar seperti pada gambar. Yang kedua, pada menu pop-up, posting SPT, tentukan masa atau tahun pajak dan pembetulan SPT yang ingin dipersiapkan, lalu klik menu posting. Yang selanjutnya, setelah diklik, Anda akan melihat SPT yang diposting pada tabel di halaman SPT bermasa pada pajak dan pembetulan yang diinput sebelumnya dengan status belum dilengkapi. Pilih input bukti store untuk menginput bootpot. Yang selanjutnya, pada halaman pertama yang dapat dilihat adalah daftar bukti potong
di mana semua bukti potong, unifikasi, dan non-residen yang diperhitungkan untuk mempersiapkan SPT dapat dilihat pada halaman berikut ini, seperti pada gambar di layar. Yang kelima, cetak semua formulir yang terdapat pada ESPT masa PPH 23 atau 26, kemudian gabungkan file PDF tersebut. Yang selanjutnya, yang terakhir adalah pilih menu CSV, klik pelaporan SPT, pilih SPT masa PPH 23 atau 26 yang ingin Anda laporkan, lalu selanjutnya buat file CSV, pilih lokasi file untuk menyimpan file CSV tersebut. Lalu file CSV berhasil dibuat, pastikan tidak mengubah file tersebut, nama file CSV tersebut, dan tidak membuka filenya untuk menghindari terjadinya error pada saat pelaporan. Pada SPT masa PPH pasal 23 siap dilaporkan. Selanjutnya ada PPN. Yang pertama, dasar hukum, objek PPN, pemotongan, dan pengisian SPT. Selanjutnya ada pajak pertambahan nilai. Pajak yang dipungut oleh wajib pajak, orang pribadi, badan, dan pemerintah yang berstatus pengusaha kena pajak atau PKP, atau transaksi jual beli BKP dan atau JKP. Dasar hukum PPN yang pertama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983, yang kedua Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, yang ketiga Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, yang keempat terbaru dalam Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021. Lalu ada objek PPN. Yang pertama, penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Kedua, impor barang kena pajak. Ketiga, pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang keempat, pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Yang kelima, ekspor barang kena pajak berwujud atau tidak berwujud, dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak atau PKP. Yang keenam, kegiatan membangun sendiri bangunan dan dengan luas lebih dari 200 meter persegi yang dilakukan di luar lingkungan perusahaan dan atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasil digunakan sendiri atau pihak lain. Yang terakhir, penyerahan aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan sepanjang pajak masukan yang dibayar pada saat perolehan aktiva tersebut boleh dikreditkan. Pihak pemotongan PPN. Yang pertama ada badan pemerintah, kedua kontraktor atau pemegang izin, yang ketiga bendaharawan pemerintah. Selanjutnya adalah pengisian SPT PPN. Untuk langkah pertama yaitu login aplikasi e-tax invoice. Untuk dapat menggunakan aplikasi e-faktur, lakukan login aplikasi, isi nama user dan password login aplikasi. Setelah berhasil login, akan tampil halaman awal aplikasi e-faktur. Menu-menu yang tersedia sesuai dengan tipe user yang login ke aplikasi. Ikut tampilan untuk nama NPWP yang sudah kita login. Selanjutnya, langkah kedua, setelah masuk ke aplikasi e-faktur, silakan pilih menu SPT dan klik menu posting. Yang ketiga, pilih masa pajak dan tahun pajak sesuai dengan masa pajak yang akan Anda laporkan. Isi pembetulan dengan kode 0 dan pilih cek jumlah dok EKM, lalu klik posting sehingga muncul kotak dialog data SPT berhasil dibentuk. Jika Anda merupakan PKP yang belum melakukan kegiatan usaha dan belum menerbitkan faktur pajak, maka SPT yang akan berhasil terbentuk adalah SPT PPN nihil. Langkah keempat, klik menu SPT dan selanjutnya pilih buka SPT. Langkah kelima, pilih masa pajak akan dibuka dan klik menu buka SPT untuk diubah. Lalu klik SPT, pilih formulir induk dan klik menu 111. Klik bagian 5, isi tempat dan tanggal laporan, kemudian klik simpan. Jika muncul data berhasil disimpan, silakan klik OK. Selanjutnya pilih menu SPT dan buka SPT, pilih masa pajak yang akan Anda laporkan. Setelah Anda memasukkan pajak, klik buat file SPT, klik OK. Jika muncul kotak dialog SPT berhasil dibuat, maka cetak SPT induk dalam lampiran AB, simpan file PDF di folder dokumen pada komputer Anda dengan klik save sampai muncul pesan PDF. SPT induk dan AB berhasil dibuat, lalu klik OK, cetak file PDF yang sudah tersimpan di dokumen dan copy file CSV yang disimpan di dokumen sebagai backup saat dilaporkan. Selanjutnya ada SPT PPHOP. Yang pertama ada dasar hukum, kedua objek
PPHOP, yang ketiga pemotongan, yang keempat pengisian SPT. Dasar hukum PPHOP. Dalam perkembangannya, undang-undang ini telah mengalami 4 kali perubahan. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai pajak penghasilan. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai pajak penghasilan. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai pajak penghasilan. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 mengenai pajak penghasilan. Objek PPHOP. Yang pertama, penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang. Penghasilan impor barang kena pajak. Yang kedua, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga, laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau pengalihan harta. Yang kelima, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya. Yang keenam, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang. Yang ketujuh, dividen. Yang kedelapan, royalti. Yang kesembilan, sewa dan penghasilan dengan penggunaan harta. Yang 10, penerimaan atau pengolahan pembayaran berkala. Jadi ada pemotongan PPh. Pemotongan PPh pasal 21 atau 26 terdiri dari yang pertama pemberi kerja, yang kedua bendahara dan pemegang kas pemerintah, yang ketiga dana pensiun, yang keempat orang pribadi pembayar honorarium, yang kelima penyelenggara kegiatan. Selanjutnya ada pengisian SPT PPh pribadi. Yang pertama, masuk di laman resmi Ditjen Pajak dengan memasukkan NIK NPWP, kata sandi, dan kode CAPTCHA. Masuk ke menu buat SPT pada e-filing. Yang kedua, pilih jenis formulir SPT yang akan dilaporkan sesuai dengan status. Yang ketiga, isi formulir SPT dengan menjawab semua pertanyaan yang tersedia. Yang keempat, isi data formulir setiap langkah yang ada dan klik simpan di setiap stepnya. Yang kelima, lanjutkan ke langkah selanjutnya dan klik langkah berikutnya hingga langkah pengisian data formulir berakhir. Yang keenam, Anda akan menerima ringkasan SPT Anda dan pengembalian kode verifikasi. Kemudian ambil kode verifikasi dengan mengklik di sini. Nanti ada pemberitahuan kode verifikasi dikirim ke email atau nomor handphone. Yang ketujuh, lalu masukkan kode verifikasi yang Anda terima di kolom kode verifikasi. Yang ke-8, klik kirim SPT untuk melaporkan SPT. SPT PPh Badan. Dasar hukum pajak penghasilan badan. Yang pertama itu ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Yang kedua yaitu ada Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang telah dicabut dengan PP 055 Tahun 2022 tentang pajak penghasilan atas pengalihan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Yang ketiga ada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Yang keempat ada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penerapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang atau Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi COVID-19 dan atau untuk dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dalam atau untuk stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. Yang kelima ada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan atau UU HPP. Yang keenam ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2023 tentang bentuk dan tata cara penyampaian laporan serta daftar WP dalam rangka pemenuhan persyaratan penurunan tarif PPh bagi WP dalam negeri berbentuk perseroan terbuka. Yang ketujuh, beberapa peraturan turunan dalam PMK, Perdirjen, dan lainnya sebagai regulasi pelaksanaannya. Objek PPh Badan. Objek PPh Badan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh badan sedangkan bagi subjek pajak dalam negeri yang menjadi objek PPh Badan adalah penghasilan baik dalam maupun luar negeri. Penghasilan yang menjadi objek pajak badan sebagaimana tercantum dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang HPP Nomor 7 Tahun 2021 meliputi yang pertama ada penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus,
gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya termasuk natura atau kenikmatan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Yang kedua, ada hadiah dari undian pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang ketiga adalah laba usaha. Yang keempat, keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk. Yang kelima, ada keuntungan karena penghasilan harta sebagai pengganti saham. Yang keenam, ada keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham. Yang ketujuh, keuntungan karena likuidasi, penggabungan, dan sejenisnya. Yang kedelapan adalah keuntungan karena penagihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan. Yang kesembilan, keuntungan karena penjualan atau pengalihan hak. Objek pajak PPh Badan yang penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan dengan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak yang ada bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena pengalihan utang. Yang ketujuh, dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dividen perusahaan asuransi kepada pemegang poli. 8, royalti atau imbalan atas penggunaan hak. Yang ke-9, sewa dan penghasilan ini sehubungan dengan penggunaan harta. Yang ke-10, penerimaan atau perolehan pembayaran berkala. Yang ke-11, keuntungan karena pembayaran utang kecuali sampai dengan jabatan tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah. Keuntungan karena kurs mata uang asing, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva, premi asuransi, iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari WP yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. Yang ke-16, tambahan kekayaan, info yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Yang ke-17, pengalihan dari usaha bebas syariah. Yang ke-18, imbalan bunga sesuai UU KUP 19 surplus Bank Indonesia. Cara membuat SPT tahunan badan. Cara lapor SPT tahunan badan secara online. Yang pertama itu daftar e-fin, daftar dan aktivasi akun e-fin di kantor pelayanan pajak. Kedua, masuk ke e-filing, daftar dan aktivasi akun e-filing di kantor pelayanan pajak. Yang ketiga, isi formulir SPT, mengisi formulir SPT pada tab SPT di e-filing secara lengkap dan teliti. Yang keempat, kode verifikasi, yaitu pengembalian kode verifikasi melalui email dan nomor handphone yang telah terdaftar. Yang kelima, pelaporan SPT selesai. Laporan terekam di sistem DJP dan bukti laporan akan dikirim email. Batas waktu akhir laporan SPT badan pada tanggal 30 April atau 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Ini yang wajib menyampaikan SPT tahunan PPh Badan Elektronik atau ESPT. Yang pertama, WP sudah pernah menyampaikan SPT tahunan dalam bentuk dokumen elektronik. WP yang wajib menyampaikan SPT masa PPN dalam bentuk dokumen elektronik. WP yang diwajibkan menyampaikan SPT masa PPh pasal 25 atau 26 dalam bentuk dokumen elektronik. WP yang diwajibkan menyampaikan SPT masa PPh 21 atau 26 dalam bentuk dokumen elektronik. WP terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kanwil, DJP Jakarta Khusus, dan KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. WP menggunakan masa konsultan pajak dalam pemenuhan kewajiban pengisian SPT tahunan PPh. Laporan keuangan WP diaudit dan oleh akuntan publik. Dokumen dan berkas penting saat mengisi SPT badan yaitu yang pertama ada SPT badan tahunan PPh Badan 1771, SPT Badan Masa PPN beserta berkas-berkas patuh pajak. Yang ketiga ada SPT Badan Masa pasal 21. Yang keempat ada Buport PPh pasal 4 ayat 2, 22, 23 dan SSP pasal 22 impor. Yang kelima ada bukti pembayaran PPh pasal 25. Yang keenam ada bukti pembayaran STP PPh pasal 25. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.